Terus saat itu dokter menawarkan meninggalnya maunya di rumah atau di rumah sakit gitu. Ada dia foto sama madam, madam dipeluk sama dia. Mm-mm. Walaupun madam sakit ambayan itu, madam tetap aja hajar cabai gitu loh, nak. Ya kan, tapi itu nggak boleh sebetulnya karena pantat kita tuh makan cabai itu melendung gitu loh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel YouTube Mama Kaiden. Guys, selamat pagi dari Spanyol. Ini Mama Kaiden baru aja antar Nak Bujang pergi sekolah, aktivitas rutin ya guys. Itu namanya udah punya anak sekolah setiap hari Senin sampai Jumat. Pastinya Wajib antar. wajib diantar, habis itu wajib dijemput. Kalau nggak gimana pulangnya? Belum bisa pulang sendiri, guys. Iya. Makan apa? Coklat. Oh, brownies ya? Brownies. Brownies, guys. Sisa untuk nanti. Gitu teman-teman, cuaca hari ini di Spanyol cukup mendung, berawan. Kita tidak melihat matahari, matahari cuma kelihatan cahayanya sedikit dari balik awan yang cukup tebal. Dan seperti biasa dingin terus di sini sampai awal Mei normalnya teman-teman. Nanti di bulan-bulan Mei baru mulai hangat, mulai galau, kadang dingin, kadang panas, kadang sejuk gitu. Kadang kita pakai kaos terus dingin. Oh gitu ya. Jadi harus bawa sweater. Kalau pergi mungkin wajib bawa sweater ya. Iya. Jaga-jaga gitu kan. Itu wajib. Tadi juga aku sempat kerja di kantor beberapa jam dan ngomong sama beberapa klien, asesor juga, pekerjaan guys. Dan ngecek YouTube cuman sekilas-sekilas saja baru sempatnya. Habis ini aku akan ngedit. Kerjaan kantor hari ini udah selesai semua tadi pagi di gaspol. Itu aja sih teman-teman. Dikeber anaknya. Digeber biar cepat selesai, biar tenang madam. Iya. Lagi pula kerjaannya sih hari ini nggak banyak-banyak banget. Kemarin udah banyak diselesain kemarin. Kita cari tempat duduk dulu yang nyaman. Sini aja nih. Mau duduk di bangku atau di pinggir kolam renang? Oke guys, hari ini Mama Kaiden mau berbagi sedikit cerita yang kurang apa ya teman-teman, yang kurang mengenakan, yang menyedihkan. Kemarin aku dapat kabar yang sangat menyedihkan, sangat menghancurkan hati dari keluarga aku, lebih tepatnya keluarga suamiku, dari omnya, bahwa tante Spanyol aku meninggal dunia kemarin dan dikremasi hari ini teman-teman. Karena beliau kan kalau di Spanyol ini normalnya mayoritas agamanya itu Katolik ya guys. Terus kalau dikremasi gitu ya, Naya? Ada dua pilihan madam. Jadi bisa dimasukin ke tempat pemakaman di sini tuh, kita nggak dimasukin ke tanah, tapi kayak di ada kotak-kotak itu madam pernah lihat kan yang kuburannya abuela. Abuelanya Oliver, mamanya Oliver. Neneknya Oliver. Iya, yang di Belmonte. Iya, yang di pegunungan Asturias. Jadi Mom sih pernah apa itu namanya madam? Ngelayat bukan? Bukan, ziarah. Ziarah. Mom sih pernah ikut ziarah di tahun 2017, 2018 ke Asturias bersama mama mertuaku ke makam neneknya suamiku gitu guys, alias ke mama mertua aku. Itu keluarga semua atau apa ini? Enggak, itu campur. Warga sekitar juga ada di situ. Gitu. Jadi Mom sih kurang lebih udah tahu kalau misalnya nggak dikremasi itu bagaimana kuburan di sini. Gitu guys. Tapi akhirnya semua tergantung, pertama pastinya tergantung permintaan dari orang tersebut. Kalau orang tersebut ada permintaan meninggalnya maunya dikremasi atau dikubur atau dimasukkan ke dalam peti gitu. Itu normalnya keluarga akan nurutin apa permintaan orang tersebut. Kalau orang tersebut nggak ada pesan-pesan atau keinginan, itu baru keputusan keluarga. Kalau keluarga maunya dimasukin peti, kalau keluarga maunya dikremasi atau dikubur gitu guys. Tapi normalnya orang-orang di Spanyol tidak dikubur. Jadi beliau ini minta dikremasi ke keluarganya saat meninggal karena memang tanteku ini
Aku pernah share beberapa waktu lalu ke teman-teman kalau tanteku ini meninggal karena mengidap kanker. Kanker apa sih? Kanker payudara. Tapi sekarang nggak hanya kanker payudara aja, udah menyebar kemana-mana, Madam. Jadi beliau itu dengan penyakitnya sudah dari 6 tahun yang lalu. Saat itu kita datang ke sana, terus kita melihat keadaannya saat beliau harus menjalani pengobatan untuk penyakitnya yang membuat beliau harus kehilangan semua rambutnya. Itu kita melihat semua prosesnya. Beliau menjalankan pengobatan itu selama 2 tahun. Yang habis itu divonis sembuh sama dokter, sudah bersih. Gak ada lagi. Terus saat itu di tahun 2022 aku ketemu beliau. Kita jalan-jalan, aku pernah ngevlog sama beliau, teman-teman. Kalau lihat vlog 3 tahun yang lalu, saat aku mau di Asturias, itu beliau ada di situ, tante aku. Dia naik pesawat ke sana sama Kaiden, dia selalu ngajakin. Saat itu kan beliau itu pas waktu 6 tahun lalu saat divonis kanker, beliau kan jadi nggak bisa kerja. Terus akhirnya pemerintah memberikan kompensasi untuk beliau bisa pensiun dini, teman-teman. Jadi tanteku ini udah nggak kerja lagi saat dari 6 tahun yang lalu, udah pensiun dini, guys. Karena dalam proses sakitnya itu pengobatannya tidak memungkinkan untuk kerja. Umur berapa dia, sayang? Meninggalnya dalam usia 53 tahun, Madam. Oh, dia lebih muda daripada Madam ya? Iya. Nah, terus ya? Jadi pas waktu aku ketemu 3 tahun lalu itu, aku pastinya kita ngobrol-ngobrol tentang keluarga, tentang keadaan kesehatan beliau gitu ya, guys. Aku seharian saat itu sama beliau, dan beliau bilang, iya Pelangi, saya sudah bersih, saya sudah sembuh. Saat itu juga rambutnya sudah panjang kembali. Sudah panjang, memang tanteku ini suka rambut-rambut yang nggak lebih dari pundak gitu ya, guys. Jadi kadang emang agak pendek, terus kadang paling panjang sepundak gitu. Pundak. Ya, Momsi juga ada. Beberapa kali ketemu kan, Momsi juga punya foto beberapa sama tante aku ini. Momsi udah pernah ketemu juga beberapa kali saat berkunjung ke Asturias. Selalu ketemu kalau Selalu kesana. ketemu, dan katanya setiap 6 bulan sekali saya masih harus kontrol untuk cek apakah ada kemungkinan tumbuh lagi. Tapi sampai hari ini saya sudah bersih, kata tante aku begitu. Oh, aku senang sekali tante mendengar itu. Yaudah, saat itu kita jalan-jalan seharian di mall, dari mall satu ke mall lain. Kita makan siang bareng. Pokoknya sangat enjoy, guys, sangat well spend banget hari itu, karena memang tante aku ini adalah salah satu anggota keluarga yang paling deket banget sama aku di keluarga suamiku gitu ya. Yang pertama pastinya mertua aku. Ya. Mertua aku. Habis itu kakak ipar aku pastinya. Kakak ipar aku dan istrinya. Terus habis itu yang paling deket setelah itu adalah tante aku ini, teman-teman. Berarti dia itu adik siapa gitu lah? Enggak, suaminya ini adiknya Abuelo. Oh, adik Abuelo, ya benar. Jadi suami tanteku ini adalah adiknya Abuelo. Adiknya Abuelo gitu, guys. Kenapa aku bisa deket banget? Karena memang tanteku ini tuh orang yang sangat positif, orang yang selalu senyum di setiap kata, di setiap kalimat yang beliau ucapkan dari mulutnya, teman-teman. Sangat positif banget. Maka dari itu kalau ngomong itu beliau kayak, ya ampun, ngomong itu juga pelan-pelan. Iya sih, suaranya lembut gitu, selalu senyum. Dan iya, Madam Magi kayak sampai hari itu nggak sedih, nggak percaya, Madam, kalau tanteku ini udah nggak ada. Dan apa ya, kadang hidup ini tuh aku merasa kayak nggak adil banget. Beliau itu orang yang sangat-sangat baik banget. Sedih dia pas dengar kabar itu kayak gimana ya, kita nggak bisa membendung air mata kita ya, Nak ya. Nggak bisa. Saat kemarin aku dikasih tahu sama suamiku yang lagi di Jerman. Jadi suamiku dapat kabar dari omnya ya, guys, dari suami dari tanteku ini, bilang kalau tante meninggal. Terus saat itu aku dikabarin, aku langsung nangis. Saat itu aku lagi di mobil sambil nyetir nangis. Dan sangat menyedihkan juga. Mungkin udah 1 tahun terakhir aku kan selalu WhatsAppan. Mungkin sebulan itu 2 kali aku WhatsApp. Aku tanya gimana kabarnya, gimana perkembangan pengobatan, gimana kabar tante, apa yang dirasakan. Aku selalu tanya kayak seperti itu.
Ya dia bilang aku sangat sedang berjuang, aku tidak akan berhenti berjuang, aku akan selalu semangat berjuang, ini tidak mudah, tapi aku akan selalu berjuang. Ini berat sekali, terus aku selalu bilang, tante kapan aku mau jenguk gitu, kapan aku bisa jenguk, karena memang di Spanyol ini kita nggak bisa yang langsung kucuk-kucuk datang gitu ya guys, apalagi Asturias ini kan nggak deket. Rasanya sedih banget kalau ke Asturias terus beliau nggak berkenan untuk dikunjungi. Aku mengerti keadaan beliau yang harus kehilangan rambut lagi, yang aku nggak bisa menjelaskan karena emang udah parah banget, karena nggak hanya kanker aja tapi udah tumor juga, udah kemana-mana, dan mengerikan deh guys Ya semua itu. waktu Ami WhatsApp dia itu pengen dilihat dia jawabannya apa, jelasin gitu loh sayang. Dia langsung kan jawab itu kan. Iya, beliau bilang, nah kapan tante aku bisa menjenguk ke Asturias, kata dia, terima kasih banyak untuk niat kamu untuk menjenguk saya, kata dia gitu. Aku sangat senang dan menghargai itu, tapi sampai hari ini aku belum ingin ketemu siapa-siapa. Sampai hari ini aku juga belum bisa bangun dari tempat tidur, terus napas aku pun sulit. Terus ini semua semakin sulit, tapi aku akan tetap berjuang, terus berjuang, katanya gitu. Terus aku bilang, tante nggak perlu bangun dari tempat tidur, aku akan nyamperin tante kemanapun tante berada, dimanapun tante merasa tante nyaman gitu. Terus iya sampai saat ini aku belum pingin ketemu siapa-siapa Pelangi, katanya gitu ya. Aku mengerti ya guys, biasanya kan dia selalu badannya itu berisi ya madam. Berisi. Katanya juga sekarang benar-benar kurus Ya kalau orang banget. kita bilang sekel gitu. Sekel berisi. Jadi Angitanya juga Oliver, kenapa sih tante ini nggak pingin kita jenguk gitu. Dan Oliver juga bilang gitu, karena normalnya orang sini tuh kalau sakit seperti itu dia nggak pingin meninggalkan memori yang buruk tentang dirinya gitu loh madam. Kenanglah dia dengan wajahnya yang cantik, yang seger, yang indah-indah aja gitu loh. Nggak pingin Ya, memori yang dia berjuang, dia kesakitan itu melekat di memori keluarga gitu teman-teman. Dan aku sangat paham itu, dan kita tidak bisa memaksakan kehendak. Umum di keluarga begitu ya, Nak. Umumnya di keluarga seperti itu. Dia nggak mau kalau sakit dibesuk. Karena dia nggak mau, memang memori yang dilihat orang apa yang saat itu yang bagus, saat dia sehat ya itu dia pengen. Tapi kalau udah sakit dia pengennya ya udah sama keluarga intinya aja, sama suaminya, sama anaknya, udah gitu guys. 2 minggu sebelumnya aku masih kirim WhatsApp tanya kabarnya bagaimana. Tapi tetap ya sama jawabannya gitu guys. Dia masih balas, masih berjuang, masih katanya terima kasih banyak Pelangi gitu. Saya akan selalu menyimpan kamu di dalam hatiku. Sedih banget ya baca WhatsApp dia. Sedih. Terus beliau punya anak 1 cowok yang usianya kurang lebih sudah 15 tahun. Tapi yang sangat-sangat terpukul banget ini om aku alias suaminya. Sangat-sangat kehilangan karena selama sakit ini kan yang ngurusin pastinya yang suaminya. Sangat intens suaminya gitu. Kalau anaknya mungkin masih ada sekolah gitu kan ya madam. Lagian kan masih muda juga. Masih muda juga. Yang namanya suami itu kan pasangan yang, apalagi suaminya beliau ini orang yang sangat family person banget gitu loh. Setia banget ya. Setia banget, selalu ngurusin, selalu melayani istrinya, apa butuhnya gitu kan, maunya apa. Ya sabar gitu loh. Sabar banget juga. Padahal sakit kan lama, cukup 6 tahun sakit kan lama kan saya. Iya, jadi 6 tahun itu pun ya itu dia sakit-sakitnya itu 2 tahun, terus sama 1 tahun terakhir ini madam dia kan sempat sembuh. Nggak hanya kita yang selalu bertanya ya teman-teman ke beliau atau ke suaminya kirim WhatsApp. Beliau juga selalu ngabarin bagaimana perkembangan. Contohnya 2 minggu yang lalu dokter sudah memvonis kalau umur beliau itu nggak panjang lagi atau bisa dibilang menghitung hari. Terus saat itu dokter menawarkan meninggalnya maunya di rumah atau di rumah sakit gitu. Lalu tanteku ini memilih untuk di rumah, bisa dekat sama keluarga selalu, sama anaknya. Mungkin kalau di rumah sakit kan nggak mungkin anaknya bisa selalu di rumah sakit gitu ya guys, apalagi anaknya sekolah kan. Karena katanya, ya kamu yakin di rumah, kata dokter, karena kalau di rumah sakit kami bisa kasih obat untuk meredakan rasa sakit yang beliau rasakan gitu guys.
Terus kata tanteku ini beliau lebih memilih di rumah aja, pengen bersama keluarga. Sedih ya tuh ya. Sedih banget madam. Terus ya udah guys, kemarin aku dapat kabar itu, aku sangat down banget, hati aku setiap ingat memori bersama tanteku ini selalu air mata langsung jatuh gitu. Sedih banget madam, karena Iya, dia itu orangnya baik banget dan sabar banget dan benar-benar pejuang banget gitu. Dan sangat keras dan semangatnya itu sangat besar untuk sembuh. Iya, iya benar ya nak ya, sesakit itu dia semangat dia bilang sembuh ya kan. Tetap akan berjuang kan, selalu gitu kan, Iya, berjuang. selalu berjuang. Dan di sini juga dokter kan bilangin apa adanya gitu ya, nggak yang memberikan angin-angin surga yang oh ini yang apa-apa atau jangan khawatir atau gimana. Dia mengatakan ya ini usia kamu tinggal beberapa hari lagi gitu. Dan mendengar itu pasti gimana sih ya madam, orang bilang ke kita. Nah itu makanya kata itu madam kan sangat mengerikan, sangat menakutkan, sangat apa ya madam, menyedihkan gitu. Kita tahu kalau ini waktu-waktu terakhir kita akan melihat suami kita, akan melihat anak kita, orang tua kita, orang-orang di sekitar kita. Tapi di sisi lain juga kita nggak bisa ketemu banyak orang untuk perpisahan karena dengan keadaan kita yang nggak baik gitu. Karena Abuelo tahu aku sangat dekat sama tanteku ini, beliau ngabarin, pelangnya sudah tahukah? Aku bilang aku udah tahu kah. Iya ini papa lagi ada di rumah duka. Tante sangat kurus sekali, katanya papa aja sampai nggak mengenali karena papa Abuelo ini pun udah lama nggak ketemu guys semenjak sakit, karena beliau ini benar-benar nggak pengen ketemu sama siapapun. Abuelo sampai nggak mengenali kalau ini tuh tante gitu, karena sangat-sangat kurus. Dan ya gitu teman-teman. Iya dia sakit pun Abuelo dia nggak mau lihat gitu kan. Kan Abuelo kan kakak iparnya ya madam, nggak mau. Abuelo itu udah lama banget juga nggak ketemu semenjak sakit itu. Nggak mau dia si tante ini ketemu gitu karena nggak mau dibesuk. Nggak mau dibesuk siapapun gitu nggak kan. mau dibesuk siapapun. Jadi ya ya sampai Abuelo nggak mengenali gitu loh sayang. Berarti itu kan perubahan yang sangat-sangat drastis dari secara fisik ya madam. Apalagi kan namanya dia sakit udah 1 tahun lebih gitu kan ya madam, yang pastinya itu mempengaruhi tidur dia, makan dia. Jadi ya pastilah habis badannya, matanya udah lelah, ini bisa ngebayangin. Iya bisa ngebayangin pun mata itu udah cekung tuh apa ya kan, udah ada fotonya madam yang udah dicukur rambutnya semuanya, tapi belum kurus banget ya madam. Dan udah mulai kurus gitu ya, dikirimin sama suaminya, om aku. Dan matanya itu hitam banget di sini ya, karena ya gimana sih kita kena sakit nggak tidur, kayak kita nggak sakit nggak tidur, terus pastinya nggak bisa dibohongin, pasti ada kekhawatiran ini gimana kalau saya meninggal, anak saya gimana sih ya madam, kita pastilah dia udah tahu dia mau meninggal ya karena jadi ditambah nggak bisa tidur karena merasakan sakit dan pikiran kekhawatiran juga. Aku sangat sedih banget, aku nggak bisa memeluk tanteku atau mengucapkan selamat tinggal atau bertemu gitu ya, atau ngobrol untuk terakhir kalinya. Ternyata pertemuan 3 tahun yang lalu di vlog itu adalah pertemuan terakhir aku. Dan ya aku juga bersyukur sih aku punya memori itu ya sama tante aku gitu, nggak memori yang bagaimana beliau berjuang dengan keadaannya yang terakhir gitu. Hari ini aku bisa mengerti gitu tujuan tanteku itu nggak pengen dijenguk siapapun, supaya keluarga mempunyai kenangan yang indah aja tentang beliau gitu guys. Dan yang paling menyedihkan juga untuk aku adalah saat aku tahu hari ini akan dikremasi dan besok abunya akan dilarung di laut di Asturias, di Gijón. Jadi ditaburin ke laut gitu. Yang nggak begitu jauh dari rumah beliau gitu guys. Dan itu hal yang paling Anggi sedih banget madam. Anggi bilang kan sama Oliver, ya udah besok Anggi terbang ke Asturias gitu. Tapi sedangkan pagi-pagi abu itu akan dilarung gitu. Anggi itu tetap nggak akan bisa ketemu beliau, nggak akan bisa ketemu tante ini gitu. Itu hal yang sangat-sangat menyedihkan banget. Anggi jadi nggak bisa itu ke makam beliau. Kalau gitu kan kayak berasa kita bisa ada disamperin gitu kan ke makam beliau, kita bisa kasih bunga, terus kita bisa mendoakan gitu ya madam.
nggak tahu ya, aku nggak pernah ngelayat atau apa madam tadi bahasanya, yang ke rumah ke neneknya Buela, neneknya Oliver, ziarah. Aku nggak pernah ziarah yang ke laut gitu guys. Ini benar-benar pengalaman pertama aku banget. Ada keluarga yang dikremasi. Ya udah teman-teman. Ada sebelumnya nak? Apa? Yang dikremasi? Belum ada. Oh, baru karena ya yang meninggal juga kan emang semenjak aku menikah gitu ya guys. Orang kedua yang meninggal di keluarga besar suamiku gitu. Jadi yang pertama nenek itu dikuburin di peti gitu ya, maksudnya di dalam peti dimasukin. Jadi kita kalau mau ziarah ada gitu kan tempatnya, kita taruh bunga di depan petinya itu. Ya udah kita bisa berdoa, kita bisa menyapa gitu kan. Tapi kalau ke laut ini, Aing juga nggak tahu peraturan di Spanyol ini apakah kita bisa tabur bunga di laut itu. Aing juga nggak tahu. Itu sih yang bikin Aing paling sedih lagi gitu ya. Kita benar-benar udah kayak nggak ada lagi, hilang aja, bahkan diri dia pun udah nggak ada lagi, hilang, nggak ada jejak gitu. Madam, ya ampun. Tapi ya itu keputusan beliau pinginnya dikremasi, kita harus menghargai. Setiap inget tanteku ini benar-benar kayak hati tuh langsung down, langsung sedih gitu, hati langsung jatuh gitu ya, langsung kayak masih nggak percaya, ya ampun udah nggak ada tante beneran gitu. Terus aku baca-baca lagi WhatsApp yang aku kirim, yang beliau bales ke aku. Sedih yang iya. Masih nggak percaya banget, madam sampai hari ini, bener deh. Apalagi beliau ini masih muda gitu. Kalau kemarin kan neneknya Oliver itu meninggalnya udah 88 tahun usianya. Dia udah nggak kuat jalan. Dan beliau pun udah 3 tahun di tempat tidur nggak bangun, teman-teman. Dan setiap kita main ke Asturias, silaturahmi sama keluarga kan selalu ngeliat nenek. Ya udah di tempat tidur udah sangat tua banget gitu guys. Jadi kayak mungkin mental kita lebih prepare gitu ya madam. Iya benar. Tapi kalau ini kan masih 53 tahun madam, masih muda banget, masih seger. Masih segar ya, muda daripada madam dia. Dia masih segar, badan itu masih sekel gitu loh. Iya, dan apalagi beliau ini orangnya sangat-sangat positif dan senyum terus. Gimana sih? Nggak teman-teman nyakitin kalau ngomong ini ya. Gak pernah kan? Gak pernah si Pelanji. Dia kan manggilnya Pelanji ya guys. Si Keresa sih gitu. Saya ingat banget. Iya benar. Dan ada dia foto sama madam dipeluk sama dia. Nanti teman-teman bisa lihat deh video aku sama beliau 3 tahun yang lalu pas aku lagi ke Asturias. Sedih banget. Dan sampai hari ini kita belum bisa ngobrol sama om alias sama suaminya tanteku ini, karena itu dia beliau seumuran tuh apa nak suaminya? Enggak, kayak 2 tahun lebih tua suaminya. Karena om aku ini juga sangat-sangat terpukul banget dengan kehilangannya istri beliau. Sangat kehilangan, sangat ya gimana sih guys, belahan selalu hati bersama gitu, kan selalu bersama, cinta dalam hidupnya, kehilangan cinta dalam hidupnya. Orang sini gimana setia-setianya ya kan, manapun berdua gitu karena. Dan Anggi kalau ke Asturias itu pasti ya mana, pasti ketemu dia ya pasti kan? Ketemu. Dan kalau Anggi dia juga kalau Anggi datang ke Asturias, kalau ke airport pasti rebutan menjemput ya kan, suaminya. Iya. Pepe ya gitu karena. Iya. Enggak Sergio gitu kan. Dan dia selalu setiap tahun aku punya planning ke rumah kamu, karena beliau kan belum pernah ke rumah yang ini madam. Kalau yang dulu yang di Denia itu pernah kan. Dia musim panas berenang di rumah aku yang dulu. Dia selalu punya rencana ke rumah ini, aku pengen banget ke rumah kamu gitu, pengen main ke rumah kamu. Cuman ya belum ada waktu yang tepat dan belum ditakdirkan juga kali ya. Beliau sakit sama pengobatannya, terus anaknya juga sekolah. Iya benar. Jadi itu dia madam. Ya itulah nak, umur kita yang meninggal itu nggak tua, nggak muda gitu loh sayang. Apapun siapapun kayak gitu kan, dimanapun kan gitu nak. Iya. Kan tapi kan dia dengan proses yang sakit yang lama, kan lumayan lama itu sakitnya kan. Iya, di sisi lain juga kita harus ikhlas karena setidaknya beliau nggak merasakan sakit lagi gitu, karena emang di akhir-akhir hidupnya beliau merasakan sakit yang luar biasa. Apalagi dengan perubahan drastis dirinya. Orang mana sih yang bisa melihat dirinya di kaca
ya ampun gue jadi kurus banget gitu, ya ampun Jadi selain gue jadi nggak punya rambut satupun, apalagi ini kan cewek gitu guys, iya, bukan hal yang mudah kita harus kehilangan rambut 100% di kepala kita. itu benar-benar. Untuk wanita kan rambut itu mahkota gitu. Selain ini nak, selain dia sakit kanker katanya dia kan sakit apa Tumor, tumor katanya itu, emang itu beda-beda tempat gitu loh. iya pokoknya katanya antara dada dan perut itu udah banyak jendolan dan bahkan sampai yang keluar gitu madam. Ya Allah. Oliver aja dikirimin fotonya sama omnya gitu ya, sama suaminya, itu nggak berani lihat, serem banget. Dan itu juga pas waktu neneknya suamiku meninggal itu keadaan posisi kita juga lagi ada di Chicago, Amerika, inget banget kan. Dan sekarang Oliver ada di Jerman. Iya ya, setiap apa ya, ada yang meninggal keluarga ada 2, Oliver nggak pernah ada di sini ya. Iya. Jadi ya itu dia guys. Tapi yang penting kan Oliver udah menghubungin gitu. Oh iya kan? Pastinya. Tapi dan beliau pun tahu keluarga yang paling deket itu ya Oliver sama Anggi madam. Karena Oliver dulu saat pendidikan udah selesai itu liburan sama mereka berdua ke Mesir. Oh gitu. Ada foto-foto Anggi lihat, Anggi liatin di rumah. Jadi pas waktu suamiku selesai pendidikannya, sekolahnya, itu mereka, suamiku, om dan tantenya ini bertiga saking deketnya ya guys, itu liburan ke Mesir bareng-bareng 2 minggu. Terus suka jalan-jalan ke sini juga, ke Portaventura gitu madam, bareng-bareng. Aku juga pernah ke Portaventura sama mereka madam. Ya deket lah gitu namanya, deket banget gitu loh. Deket banget. Untuk keluarga sih sudah diwakilkan sama abuelo dan kakak ipar aku Sergio yang tinggal di Asturias, teman-teman. Sudah hadir ke rumah duka ya. Di situ kan ada acara misa sebelum dikremasi. Ada rumah duka di rumah duka itu gitu. Jadi kita bisa melihat beliau untuk terakhir kalinya sebelum dikremasi. Jadi dikremasinya di rumah duka gitu. Iya, jadi di rumah duka itu ada kremasinya juga gitu madam. Jadi kita terakhir melihat di situ. Iya, kalau nanti kremasi langsung. Iya, situ. Karena kalau di Spanyol kalaupun meninggal di rumah sakit itu keluarga besar semuanya nggak bisa datang ke rumah sakit. Hari ini meninggal udah keluar sertifikat meninggal langsung dibawa ke rumah duka. Rumah duka. Jadi seluruh keluarga besar, ke rumah rekan, keluarga, saudara, tetangga semuanya itu ke rumah duka. Jadi rumah duka itu kayak ada banyak ruangan-ruangan gitu private buat satu orang, dan keluarganya, rekannya, sahabatnya, saudaranya gitu. Habis itu juga mayoritas di satu rumah duka itu juga ada tempat kremasinya. Nggak semua tapi kayak 90% itu ada. Itu kremasinya berapa lama itu nak? Nggak tahu sih ya madam prosesnya berapa lama, tapi yang pastinya sore ini kan misanya. Terus jadi abis misa itu, jadi mungkin sekitar jam 6 mungkin baru dikremasi. Besok pagi-pagi itu udah diambil abunya dan langsung dilarung. Jadi waktu dikremasi keluarga nggak melihat itu ya? Nggak bisa lihat. Dimasukin ruangan gitu. Dalam peti kali ya apa ya? Nggak ngerti ya juga prosesnya bagaimana. Jadi besok udah dapat abunya. Kayak orang di mana? Kendi gitu. Masih di Kendi juga kali ya? Terus baru taburin besoknya ke laut gitu ya? Iya. Berarti itu yang diiniin tulangnya gitu kali ya nak ya? Iya. Jadi kan katanya Anggi juga pernah lihat ya madam di Instagram gitu kan lewat. Jadi bentuknya masih tulang, terus habis itu digerus gitu kan pakai mesin biar jadi menjadi abu. Dihancurin ya? Dihancurin. Ya kalau tulang kita dibakar pasti nggak hancur karena. Iya. Ingat banget tapi pernah piknik di Asturias di pegunungan sama dia. Terus ya pernah berenang bareng yang di rumah yang dulu ke pantai. Terus nemenin belanja di mall di Asturias. Terus baju tidur yang sapi, Anggi madam yang tahu nggak? Ya. Ada sapi gambar yang tebal itu winter. Itu dia yang beliin dulu 9 tahun yang lalu. Ini aku mau baju ini deh hangat itu kan, saat itu baru-baru pindah ke sini kan. Pergi ke mall lah dia. Terus iya. Oh iya ini bagus tuh deh. Jadi sampai kasar bayar sini aku aja yang beliin. Anggi aja, enggak ini hadiah untuk kamu kata deh. Baik banget. Iya baik ya. Baik banget madam. Ya kalau orang baik itu kenapa ya rasanya cepat pergi gitu loh nak. Ya Anggi merasa gitu nggak? Iya. Orang yang kita
sayangi gitu loh nak. Iya, dan dia tuh bener-bener, madam tahu sendiri kan gimana sih dia ngomong aja tuh dia lembut banget dan selalu senyum. Iya benar. Madam berapa kali ketemu, 2 atau 3 kali gitu ya? 3 kali. 3 kali kayaknya. 3 kali ketemu. Tapi setiap itu madam foto terus sama dia gitu loh. Ya kan? Ada yang madam taruh di Instagram juga foto-foto sama dia. Ya. Dan Abuelo juga dia masih karena kan katanya mau operasi kaki. Jadi masih nunggu konfirmasi dokter kapan mau dioperasinya gitu. Karena Abuelo tuh udah punya dokter kayak kita tuh udah langganan gitu, dokter pribadi dia lah. Iya, karena apalagi dia kan udah lansia gitu ya madam. Iya. Jadi seumur hidup sama dokter itu yang tahu riwayat dia. Riwayat gitu. Penyakitnya apa gitu kan sama dia gitu kan. Madam aja sakit. Kayak madam kan sakitnya ringan juga. Bilang ringan tapi berat juga kan. Madam pernah juga yang operasi ini. Sebetulnya madam itu bukan operasi kista aja karena sebelumnya guys waktu itu kan kista tahun lalu. Madam saya pernah ini operasi ambeien. Iya, itu tahun berapa ya madam? Oh ya madam, yang kena ambeien itu kan tahun ini 2015. Iya kan, sebelum pandemi. Iya, madam pertama pulang dari sini gitu loh sayang. Oh iya. Pulang. Itu setahun segitu? Hah? Tahun segitu? Iya, pulang dari sini madam itu mulai ada ambeiennya. Ternyata ya, saya kira kayak masih baru kemarin gitu. Enggak. Cepet banget waktu berlalu. Yang operasi itu madam tahun berapa? 2015 atau 2016? Enggak, itu madam baru sakit itu sayang. Oh, baru mulai sakitnya 2015. Oke, 2 tahun habis itu ya, atau 1 tahun habis itu madam operasi itu. Kan madam awalnya kan gini, waktu kesini dulu kan apa-apa makan sini kan nggak pedes gitu ya. Kita juga belum paham makan sini kayak dulu nggak suka gitu lagi ya. Madam kan gitu kan. Madam nggak suka, apa nggak suka itu kan. Pas pulang ke Indo gitu kan, kayak madam tuh pingin apa tuh pedes. Diampai ya, dam. Nggak perlu sayur apa yang penting pedes terus makan madam itu kan. Udah di pesawat madam duduknya kan tahu lama, nyampe di sana madam dihajar pedes terus. Selama padahal di sini sebulan udah dimanjain perut nggak yang pedes-pedes gitu kan. Tapi kayak gimana nggak nendang rasanya gitu kan. Nah itu mulailah madam itu ambeien itu gitu loh, itu masih kecil gitu kan. Nah terus kesininya gitu, terus madam tetap nggak belum paham, madam juga nggak ke dokter gitu kan. Madam beli obat ini nih, kan ada di tuh sayang, di toko obat Cina katanya obat ambeien. Terus ada juga kalau di di apotik ambeien itu obatnya nggak ingat, Ambeven gitulah, Ambeven nggak salah ya. Udah macam-macam lah madam cobain itu, tapi nggak ada ngaruh. Ada juga madam beli online gitu, salep itu. Nah kata madam kalau udah kayak langsung parah kayak gitu kan, terus makan kita juga nggak dijaga, karena madam nggak ada stop lah, walaupun madam sakit ambeien itu madam tetap aja hajar cabai gitu loh, ya kan. Tapi itu nggak boleh sebetulnya, karena pantat kita tuh makan cabai itu melendung gitu loh. Kan sebetulnya kan pembuluh darah kita gitu loh. Ambeien itu nggak pernah ya. Enggak sih, janganlah. Jadi bengkak gitu loh sayang, bengkak merah tuh sakit gitu. Sakit, duduk sakit, apa sakit. Kan madam pernah video call mangi, ya kan. Madam kok segitu sakitnya ya kan. Sakit banget guys itu. Terus akhirnya ya kayak 1 tahun atau 2 tahun habis itu ya, karena pingin coba obat-obat ini. Kan kita banyak banget iklan-iklan. Ayo inget banget madam sampai akhirnya detik-detik sebelum operasi sampai susah jalan kan, saking sakitnya. Sakit banget. Dia bengkak. Itu sakit banget itu kan. Nah, akhirnya ya itu operasi madam kan. Nah, operasi ambeien itu madam di bis total tuh. Terus pulangnya gitu, madam mampirlah sama Uni ngajak makan ke mall. Madam belum sakit itu, kok ada sakitnya sih gitu kan, kayak masih ada anestesinya gitu kan. Nggak sakit nak. Terus saya makan di mall, terus tanya madam, tanya abis makan sempat ke dokter gigi, bersihin karang gigi madam Niara ya kan. Nah udah pulang saat itu terus dokter nanya ke madam kan, madam gitu, ibu kenapa? Sangkanya madam kena itu kan. Enggak dok, saya habis operasi gitu. Ibu operasi apa? Ambeien gitu. Hah? Itu kan sakit banget, katanya saya kan pernah, kata dokter tuh. Kok ibu masih bisa kesini? Saya ini baru pulang dok dari rumah sakit, kadang gitu kan. Jadi kayak saya langsung tadi ke mall, saya mampir ke sini habis itu, setelah makan di mall langsung sini. Dokter kaget gitu, dia nemu lagi habis anestesi waktu gigi madam. Itu madam belum minum obat? Belum. Tapi dikasih obat? Dikasih obat. Tapi kata madam ini nggak sakit, itu kan kok nggak sakit. Oh sama kayak yang cabut gigi kemarin, karena masih ada anestesi
menyepelekan ya obatnya nanti-nanti Iya, aja. kata madam nggak merasa sakit sama sekali gitu loh nak. Jadi madam pas gimana, madam gitu gini gitu kan. Terus kata dokter, ibu kenapa? Kata dia gitu. Saya sakit habis operasi dok. Operasi apa gitu kan? Marah. Madam cerita amben kapan? Katanya barusan, saya baru pulang. Terus kesini, iya saya dari mall ke mall dulu terus saya kesini. Dia kaget dokternya tuh nak. Udah selesai itu tuh, udah nggak berhenti sakit ini. Makan obat, mana minum obat itu, udah nggak mempan dia. Karena udah sakit banget, udah telat kan. Di mobil sampai ke rumah, madam nggak tahu lagi madam mau ngapain. Duduk udah nggak bisa madam. Ih nggak ngerti lah madam tuh. Sakit banget nak. Ya kan. Nah, udah kalau pulang ke rumah itu memang sakit banget walaupun kita minum obat itu. Kalau bagi madam itu ya sakit banget operasi amben itu. Recovery-nya lama banget juga ya? Lama kalau bulan-bulan kayaknya ya madam. Iya. Nah karena madam itu kan udah habis operasi itu, nah madam pikir luka madam ntar mau sembuh gitu kan, udah mau sembuh, tahu-tahu udah 2 bulan abis itu kok madam nggak bisa BAB. Bisa BAB itu tapi kayak seperti mie gitu nih. Gimana perut itu sakit banget karena kayak pantat udah meledak deh, sakit banget. Tapi BAB kita, berak kita nggak bisa keluar. Tuh akhirnya udah madam ke dokter lagi gitu nah ya itu udah sakit banget, udah kata madam gimana udah mau mati udah sakit banget. Nah sampai dokter, kata dokter bilang rupanya abis bekas operasi madam itu dia menyatu gitu. Lagi ngerti nggak? Dubur kita kan gini kan dipotong itu ya kan. Nah itu diiniin menyatu lagi jadi dubur tuh mengecil kan. Madam nggak itu ya, semua orang kan punya gitu ya, ngapain apa ini kan apa ya madam, bukan jorok ceritanya, bukan jorok gitu. Ini pengalaman dan bisa jadi pelajaran juga. Mungkin teman-teman di luar sana ada punya penyakit yang sama kayak Momsi, punya ambeien gitu, yang udah parah. Jadi Momsi berbagi pengalaman, cerita bagaimana sih sakitnya atau sebelum operasi dan sesudah operasi. Iya itu madam mau BAB aja sakit, teriak sakit banget dah itu nak. Nah terus madam itu kata dokter, wah ini harus dioperasi lagi kata dia gitu nak. Itu udah 2 bulan itu madam, karena itu katanya itu ketutup gitu loh nak. Jadi harus dibuka lagi, operasi lagi madam ya kan. Nah terus udah selesai operasi madam itu ke dokter hari itu juga itu kan itu bius lokal madam tuh. Bius itu kan sebenarnya sakit, disuntik bius itu 3 itu nak di pantat kita tuh nih, sakit banget. Nah udah selesai itu madam udah pulang. 3 bulan abis itu madam tumbuh lagi ambeennya, tumbuh lagi gitu. Kenapa madam udah sakit lagi gitu, karena itu udah bengkak lagi. Jadi madam operasi deh 3 kali guys dalam 1 tahun itu ya. 5 bulan. Dalam 5 bulan itu 3 kali operasi ambien. Bagaimana parah madam itu. Karena kalau orang mungkin ambennya itu kan perlahan-lahan. Kalau madam itu kayak balon gitu loh nak. Cepat banget nih. Jadi operasi sampai 3 kali guys itu dalam 5 bulan gitu. Jadi sebetulnya kalau menurut madam ya, orang yang sakit ambien itu banyak. Kenapa madam bilang banyak? Waktu madam sakit pulang dari rumah sakit kan orang pada besuk madam ya. Ini tetangga, teman uni, bahkan teman-teman uni pun pada ambien. Dia pengen datang kata madam, kenapa sih teman-teman uni pengen datang gitu kan, dan madam gitu kan. Kita pengen tahu ceritanya. Pengen tahu ceritanya ya? Guys, pengen tahu ceritanya kayak gimana gitu kan. Terus dia cerita dia ambien juga. Apa yang madam rasain, bagaimana harus operasi, habis itu bagaimana gitu kan. Dan tetangga madam juga banyak yang ambeien gitu. Jadi mungkin ya kalau orang main kan malu cerita gitu kan. Tahu setelah terkuak, ya semua orang senasib ternyata. Yang besuk madam umumnya ambeien tuh, mau anak muda mau orang tua gitu kan. Yang tua pun seperti itu. Bahkan tetangga madam juga habis madam operasi nggak lama dia operasi kayak gitu. Jadi bukan ini ya, kita nggak usah malu lah cari pengalaman kayak gitu ya nak ya. Kalau nanya-nanya kata madam kayak gitu, apalagi itu kan ambeien itu kan mengganggu sekali menurut madam. Iyalah. Sangat mengganggu nak, kita nggak nyaman nak. Kita mau duduk mau apa, kadang-kadang dia sakit, kadang dia nggak nyaman ya. Gimana risih. Ya? Risih banget deh itu. Jadi obat satu-satunya kata madam memang operasi. Karena madam udah nyoba kayak setahun ya madam, oles-oles, terus kasih apa kata orang nih yang diminum itu nggak mempan, percuma gitu loh. Emang bejendol itu yang bengkak di di dubur kita memang harus dibuang. Itu tuh apa namanya, turunan atau apa namanya, kalau turunan itu bahasa normalnya apa madam? Iya keturunan.
Iya, keturunannya. Keturunannya nih karena Keturunan atau apa, gaya hidup atau gimana Madam? Semuanya ya pastinya. bisa gaya hidup kita juga, bisa keturunan juga. Jadi, kalau Madam kayak dua-duanya deh. Dua-duanya itu ya. Karena kata dokter ini bisa aja keturunan dan gaya hidup Bu, katanya gitu kan. Karena dulu orang tua Madam juga ambeien deh gitu guys, ya kan. Begitu juga kayak Madam kemarin kan sakit kista ya kan. Nah itu waktu sebetulnya itu kan penyebabnya belum diketahui nih kan, tapi yang sudah diketahui itu kata dokter Wong yang ini Madam itu memang ada keturunan juga genetik gitu loh. Genetik, itu dia genetik. Karena apa gitu kan, karena dulu orang tua Madam juga dia sakit ini kan, kan kista itu bisa dia menjadi kanker, tumor kayak gitu, karena semua orang tuh sebetulnya punya gitu ya kan. Cuman ada yang dalam bahaya, ada yang aman gitu ya. Nah tapi kalau kayak Madam itu bukan proses Madam itu bukan setahun 2 tahun, itu lama gitu loh. Iya. Bukan dia mendadak puluhan tahun. Jadi perlahan-lahan gitu kan. Tumbuhnya perlahan-lahan. Perlahan-lahan, terus ditambah juga kemarin itu dengan aktivitas Madam itu yang ekstrim lah boleh lah bilang gitu kan. Madam udah jelas ini kistanya udah ada, itu kan udah mulai membesar, terus Madam itu olahraganya Madam berat gitu ya kan. Sedangkan itu nggak boleh berat-berat aktivitas. Madam sit up tuh, Madam masih ingat. Madam sini Madam belum berani, nggak tahu itu Madam sit up itu Madam 200. Padahal itu di sini ya yang di Madam teken. Nah Madam itu pagi-pagi itu Madam kan 2 jam itu olahraganya kan. Nah, terus angkat beban Madam itu kan kayak gitu, angkat beban berat tuh. Teman-teman tetangga pada lihat Madam kan, Madam tunjukin mana yang barbel Madam angkat itu kan, ini yang Uni angkat kata gitu kan. Coba nih, terus Madam kan gaya-gaya kan Madam nonton ngikutin YouTube itu loh nak ya. Udah ada ini channel yang Madam iniin gimana Madam yang olahraga, bukan posisinya kayak gimana, bukan olahraga yang salah Madam itu kan. Nah seperti itu terakhir Madam olahraga Madam pasti Madam angkat beban gitu kan. Katanya kalau angkat beban itu bagus ke orang tua-tua kayak gini, biar untuk masa otot kita, jadi kita tuh nggak cepat kropos gitu loh, tulang kita gitu kuat selalu kayak gitu kan, kayak gitu loh. Nah, tapi karena Madam kan udah punya penyakit ya kan, terus dihajar sama olahraga semua sit up itu nggak apa-apa bagus gitu kan. Nah, tapi karena Madam kan udah ada penyakit, terus Madam coba bayangkan 200 sehari, sanggup nggak gitu kan. Nah, bahkan Madam itu kan gaya sit up itu kan beda-beda nak, ini bisa sampai ke sini gitu kan, keangkat itu kan, bagaimana perut itu ya kan, terus ngangkat pinggang kita ke atas gitu nak, itu ditahan itu Madam bisa semua itu gitu. Tapi sekarang Madam semenjak itu baru mau cobain lagi. Olahraga yang lain aja dulu ya Madam. Kayak sini jalan, lari. Iya lari, jalan kalau sekarang. Lebih ringan. Belum berani Madam itu. Nanti dah sebetulnya Madam udah boleh gitu. Kata orang tuh boleh itu kan. Tapi sekarang belum berani aja Madam itu. Masih trauma dengan sakit kemarin guys. Karena sakitnya begitu cepat itu kan. Begitu cepat karena memang kayak perut begak. Madam itu kan perutnya karena awalnya begak. Kenapa sih perut begak? Makan sedikit begak, makan Madam tuh dikit nih, sedikit aja udah. Makanya kalau diajak makan Madam gak usah minta dah gitu. Madam gak usah dipesen, Madam minta aja. Sekarang nambah-nambah ya. Kalau sekarang minta ampun. Iya, maka dari itu. Ya alhamdulillah ya Madam. Iya. Tapi walau itu Madam kan tetap jaga gitu loh. Ya, bukan Madam makan yang asal-asalan, apalagi kalau di sini gitu. Apalagi kan. di sini di menu Spanyol kan salah satu menu tersehat di dunia. Iya, nah itu diet Mediterania. Iya. Dan Madam apa-apa minyak zaitun. Apa-apa Madam iya. Sayur-sayur, salad-salad. Apa bikin nasi goreng pun Madam nggak pernah pakai minyak biasa gitu kan. Pasti Madam zaitun, atau telur pun kan Madam juga ada telur rebus kayaknya ya. Kalau diceplok pun atau apa Madam goreng pakai minyak zaitun gitu. Ada Madam menumis pun umpamanya ada yang ditumis itu kan. Tapi Madam kan suka ada rebus-rebus gitu loh makanannya gitu loh. Sebetulnya dari dulu udah suka begitu Madam, apalagi sejak habis operasi itu kan. Iya. Tapi namanya penyakit yang datang gitu karena penyakit itu pun datangnya kan nggak yang dalam seminggu, setahun, sebulan, puluh-puluh tahun. Bisa aja kista Madam itu udah 40 tahun yang lalu. Betul. Sampai dokter bilang kayak gitu, bisa aja itu 40 tahun yang lalu katanya, dia kan perlahan-perlahan katanya kan. Nah kayak gitu nak. Karena setahu Madam kesininya Madam udah
10 atau 15 tahun ini ya, karena madam makanannya udah bagus banget gitu loh. Udah sangat menjaga banget, betul. Iya, sangat menjaga sekali madam itu. Madam nggak makan goreng-gorengan, minyak-minyakan gitu kan, rebus-rebus madam sukanya. Tapi namanya penyakit yang dari dulu ya kan, nah, meledaknya sekarang gitu loh. Nah, betul. Ya bagi teman-teman di luar sana, jaga kesehatan, jangan sampai sakit. Ya kan? Dan penting juga kalau misalnya kalau teman-teman udah di atas 40 tahun apalagi ya, coba sering-sering kontrol, dicek. Kadang dia nggak kedetek gitu kalau dari luarnya ya madam, ternyata dalamnya udah ada kista. Karena katanya kan kalau kista yang masih di bawah 5 cm atau 7 cm itu nggak masalah gitu ya madam. Tapi kalau udah 2 cm ya? Enggak, 2 cm kecilan. Berapa sih? Tahu. 5 cm. 5 cm udah besar kayaknya sayang. Iya, udah bisa diangkat 5 cm, udah bisa diangkat. Tapi kalau madam 5 cm. Madam kemarin ini tahu 24. 24 cm. Terus yang niarak ada kirim video sama madam itu. Nih orang tuh cuman dia 21 nggak salah madam, video dikirimnya di grup itu. Nah yang madam 24. Oh iya. Gimana besarnya itu kan? Dan kista yang diangkat itu bukan 1, 3 guys, ya kan? 3 sayang. Yang di hati, dekat hati, di hati madam itu ya. Terus yang di samping ini lambung ya, karena terus di bawah sini. Itu yang herannya operasi itu kecil-kecil gitu loh nak. Yang satu lagi batu empedu madam itu. Batu empedu tuh sakit banget nak. Sakit banget. Ya sakit madam kemarin tuh karena double itu madam. Udah sakit kistanya, sakit batu empedu itu gitu loh. Iya, bisa jadi. Karena batu kemarin tuh kayak 10 gram itu. 10 gram kan berat, besar itu nak. Iyalah. Ya kan? Sakit gitu. Berat itu. Mas kawinnya 10 gram. Besar ya, 10 gram besar. Orang kan 3 gram cincinnya itu kan, 5 gram. 5 gram gitu kan. Ya itu guys, kalau ada teman-teman di sana yang sakit ambeien gitu kan. Ya mungkin lebih baik operasi. Itu saran madam itu. Kalau kita beli obat dan jangan malu, jangan malu gitu. Kalau kita beli obat di luar gitu, kita beli obat di apotik atau obat kita herbal atau kata orang minum apa, minum ini, minum itu, jangan deh gitu, percuma. Habisin duit ya. Habisin duit. Lebih baik kita pergi ke rumah sakit, operasi, jalan satu-satu terus enak. Kalau ada sekarang nggak masalah apa lagi. Kita duduk nggak enak, apa nggak enak itu kan. Udah nyaman. Udah nyaman banget ya, syukur banget deh. Kata madam sakit yang nggak nyaman banget itu ambeien. Kenapa nak? Kita jalan dia sakit. Iyalah, kita duduk dia sakit. Ngapain pun dia sakit. Iya. Tuh ambeien guys itu. Nggak ada obatnya, satu-satu buang. Ya udah teman-teman, itu aja sih guys yang bisa aku share di vlog hari ini. Terima kasih banyak teman-teman udah nonton. Semoga video ini bermanfaat apa yang Momsi share tadi mengenai pengalaman sakitnya. Iya. Dan semoga kita juga bisa segera ke Asturias ya guys, karena Asturias itu kan nggak deket ya teman-teman, jaraknya itu 1000 km dari sini. Terus kalau ke sana kan pasti nggak sehari 2 hari, apalagi keluarga besar suamiku kan tinggal di sana, yang harus kalau ke sana kita kunjungin semuanya. Terus suamiku kan besar dan lahir di sana, terbalik, lahir dan besar di sana, yang dimana dia punya sahabat-sahabat juga yang pasti kita kunjungin juga kalau ke sana. Jadi normalnya suamiku harus menyiapkan waktu gitu. Begitupun Kaiden, untuk kita bisa ke sana, bisa enjoy. Karena kan kalau terlalu memaksakan, terus habis itu suamiku pusing kerjaan, ini berantakan, itu berantakan. Pusing juga guys, untuk apa kita pergi liburan gitu ya. Iya. Tapi hati nggak tenang, was-was, cemas gitu. Gitu teman-teman. Oke. Dan alhamdulillah juga keluarga mengerti ya guys. Aku juga ngobrol sama mertua-mertua aku, sama keluarga aku di sana ya. Mereka sangat mengerti. Yang penting komunikasi selalu berjalan lancar, selalu terjalin. Gitu teman-teman. Oke, sampai ketemu di vlog selanjutnya. Adios.